Sri Hanuraga, biasa dipanggil Aga, dialah pianis muda Indonesia. Sejak menjuarai kompetisi di ajang musik kampus tertua di Indonesia, Jazz Goes to Campus tahun 2005, Aga pun mulai warawiri di belantika musik jazz. Setelah mendalami musik di Belanda, berbagai prestasi pun diraihnya. Mulai dari memenangkan Solis Prize pada kompetisi East of Eastern Jazz di Nijmegen, Belanda, juara kedua Young Pianist Foundation Jazz Piano Competition, the Indonesian Young Talent Award oleh Java Jazz Festival, hingga the European Keep and I Jazz Award untuk Best Band bersama Daniel Master Quartet. Setelah merilis album pertama pada tahun 2013, awal bulan lalu, pemegang gelar master dari Conservatorium van Amsterdam, Belanda, kembali merilis album keduanya. Di album berjudul The Universe ini, Aga bukan hanya berkolaborasi dengan sejumlah musisi mancanegara, tapi juga menghadirkan nuansa musik tradisional khas Indonesia, gamelan. Pagi-pagi dengerin musik jazz itu kayaknya sangat mendamaikan suasana hati. Dan sekarang sudah ada seorang pianis jazz muda Indonesia, Sri Hanuraga. Selamat pagi, Aga. Selamat pagi, Selamat pagi juga nih teman-teman bandnya Aga. Kalau misalnya tadi kita lihat tayangannya, kayaknya kalau Aga udah megang piano, megang keyboard, udah gape banget. Dapat gelar summa cum laude dari Amsterdam juga. Bisa cerita nggak awalnya kamu tertarik sama alat musik ini gimana sih? Bukannya dulu main gitar dulu? Iya, jadi awalnya lebih tertarik main gitar karena ayah saya dulu belajar gitar klasik. Jadi dia sering main gitar, saya sering lihat dia. Dan jadi saya lebih tertarik sama gitar. Sampai akhirnya ada sepupu saya namanya Krishna Pramaswara, dia musisi progresif rock gitu. Dia nunjukin saya video dari Keith Emerson, dia keyboardis band rock tahun 70-an, ELP namanya. Nah, ternyata main piano tuh keren banget, terus jadi kepingin sih sejak ngeliat Keith Emerson itu. Oh, oke. Jadi awalnya gara-gara terinspirasi dari rocker zaman dulu gitu ya. Yeah. Dan ternyata punya basicnya jazz. Terus kalau misalnya untuk melibatkan musik-musik Indonesia ke dalam musiknya Aga sendiri, kenapa kok kepikiran? Jadi waktu itu kan saya udah pernah rilis album pertama. Tapi album pertama saya itu lebih gimana ya, kayak kompilasi dari apa yang saya pelajari, semua yang saya pelajarin, belum mengarah ke satu warna yang khusus gitu. Nah, pada saat saya ngeluarin album kedua, saya rasa saya harus nemuin warna saya sendiri. Untuk nemuin warna saya sendiri, ya saya harus cari apa yang ngebedain saya dari orang lain. Yaitu latar belakang saya. Ya salah satu latar belakang saya selain progressive rock tadi ya, saya orang Jawa, orang Indonesia. Dan dari Jawa, jadi saya mau eksplor musik Jawa akhirnya. Dan gamelan Aga Jawa. sendiri memang udah sangat fokus di jazz. S1-nya di Amsterdam juga ambil piano jazz, S2-nya jazz juga. Iya. Jadi memang nggak pengen beralih ke genre lain. Main juga sih, main musik lain semua saya main, tapi kalau untuk musik saya sendiri arahnya lebih ke sana sih. Tapi kan kalau didengerin musiknya Aga tuh ada bunyi gamelannya, bunyi kendangnya, ada kesulitan apa sih untuk memasukkan ke musik-musik yang kontemporer? Ya waktu itu butuh research juga sih, saya mesti pelajarin gimana, itu kan gamelan tuh kan orkestra banyak banget instrumennya, jadi saya harus pelajarin kayak fungsi tiap instrumennya gimana sih, baru abis itu coba terjemahin ke piano, terus drummernya sama basisnya juga dengerin gamelan orkestra tuh kayak gimana sih, gimana cara terjemahinnya ke instrumen barat gitu. Dan waktu pertama kali Aga ngeband gitu ya, waktu di Amsterdam, itu bukan sama orang-orang Indonesia? Bukan, ya. Tapi mereka juga mengerti gamelan? Mereka ya dengerin dulu sih, mesti dengerin dulu ya. Mesti research lumayan sih, kayak setahunan kita dengerin aja musik itu. Oke, ini ngomongin album keduanya, judulnya To The Universe nih. Nanti kan kita akan bagi-bagi hadiah nih untuk Anda yang bisa jawab pertanyaan di rumah. Apa sih ngebedain To The Universe ini sama album Sri Hanuraga yang pertama? Jadi album pertama itu konsepnya lebih kayak post-bop, terus ketemu musik modern classical music, ketemu rock. Ada juga unsur tradisionalnya tapi nggak banyak. Nah, jadi di album kedua ini lebih fokus ke musik tradisional Indonesia sih, influencer besarnya. Jadi konsepnya lebih ke arah sana. Oke, dan ini semuanya apa ditulis sendiri? Apa ada bantuan dari teman-teman juga?
80% saya tulis sendiri dan juga ada aransemen lagu-lagu daerah Jawa. Tapi ada 2 lagu yang ditulis oleh basis saya, Mattia Mageteli, dan drummer saya, Christian Kranchen. Oke, emang kalau Aga sendiri ngelihat perkembangan musik jazz di Indonesia kayak gimana sih? Udah cukup berkembang atau dibandingkan dengan di Amsterdam gimana? Pemain yang bagus di sini udah banyak banget sih, makin banyak talent bagus, terus mulai sekolah musik mulai ada yang serius, jadi makin bagus sih perkembangannya di sini. Makin bagus, makin banyak saingan nggak kira-kira? Sayangnya saya ngelihatnya nggak sebagai saingan, saya ngelihatnya ada musisi lain yang beda mainnya sama saya dan bagus juga. Dan inspire saya sih justru. Oh oke, jadi bukan saingan ya. Iya. Oke deh kalau gitu, tadi kan saya juga sudah berjanji di awal siapakah yang akan mendapatkan CD dari Sri Hanuraga. Ada 3 ya Ga ya, CD yang akan dibagikan. Pertanyaannya adalah apa judul lagu tradisional yang ada di album Sri Hanuraga yang terbaru? Jawabannya apa Ga? Ada 2 lagu tradisionalnya. Gundul Pacul sama Suwe Ora Jamu. Nah, Gundul Pacul dan Suwe Ora Jamu tadi harus disebutin dua-duanya ya. Dan yang sudah menyebutkan dua-duanya adalah Atik, Yoska, dan Filzah Amalia. Yeay, ini akan diantarkan ke rumahmu. Oke, baiklah kita langsung menyaksikan saja penampilan dari Sri Hanuraga. Judulnya apa sekarang? Suwe Ora Jamu. Suwe Ora Jamu, silakan.